Pak, tadi Anda sudah mengatakan bahwa banyak sekali fungsi dan tugas Inspektorat Jenderal. Nah, sebagai Irjen Kementerian Agama, apa yang menjadi kendala tugas Anda? Ya, tentu Ijen itu tidak hanya harus mendatangi ke lokasi. Jadi kita berusaha mengembangkan bahwa audit itu nanti bisa dilaksanakan secara elektronik. Untuk audit, khususnya audit kinerja itu harus menggunakan e-audit, tentang penggunaan anggaran juga e-audit begitu. Ini kita sudah mulai mencari artinya supplier yang mempunyai keahlian di bidang itu, sehingga untuk mengembangkan auditnya itu kalau kita suruh mengunjungi semua satuan kerja yang jumlahnya ribuan itu, saya kira tidak akan bisa terjangkau. Ya, 10% pun dalam setahun itu tidak akan bisa terjangkau. Nah, ini tidak akan bisa terjangkau. Ini kendalanya apa, Pak? Faktor anggaran, jarak, atau apa? Ya, ini karena satkernya banyak. Satker satuan kerja itu sekolah-sekolah di seluruh Indonesia jumlahnya 4.484. Pegawai saya itu kurang lebihnya 390-an. Auditornya 183. Calon auditor 83 orang. Itu kan. Jadi untuk bisa berkunjung satu persatu satker, saya kira tidak mungkin. Sedikit sekali, Pak, yang kemudian tersentuh langsung oleh Inspektorat Ya, kalau Jenderal. faktanya udah ratusan itu, 500. Tapi persentasenya kurang dari 10%. Ya, itu kan by persentase. Makanya kita minimalisir jumlah satkernya. Itu seiring dengan program Menpan. Menpan itu adalah untuk memperkecil satker di dalam suatu kementerian. Nah, bisa saja sekolah-sekolah ini sudah kita lakukan evaluasi dengan Sekjen, kemungkinan untuk dijadikan satker atau dihapuskan satker sekolah itu menginduk kepada kantor Kemenak kota atau kabupaten. Itu cukup signifikan, sudah kita identifikasi ada 1.500. Ya. Jadi berkurangnya satker akan memudahkan kita dalam memantau penggunaan keuangan sesuai dengan DIPA dari masing-masing instansi dan kegiatan itu. Pak Yasin, selain kendala itu, ini kita tidak berbicara mengenai Itjen Kemenak saja, tapi seluruh Itjen yang Anda ketahui. Apakah memang ada misalnya intervensi internal kementerian yang menghambat kerja Inspektorat Jenderal? Sebagaimana yang saya katakan tadi, itu background promosinya seperti apa. Kalau background promosinya itu adalah dipromot oleh menteri, orang dekat dengan Pak Menteri misalnya. Dan bisa saja itu adalah kong kali kong dengan para pejabat lainnya untuk bisa dia dipromosikan misalnya, itu pasti dia kerjanya tidak maksimal. Tapi Anda melihat fakta itu memang ada? Ya, fakta itu ada. Banyak, Pak? Saya kira banyak, nyatanya terbukti bahwa dia tidak melaporkan ke penegak hukum. Sedangkan di kementerian dan lembaga itu banyak korupsinya. Tidak hanya di Kemenak loh, di sebaran seluruh lembaga itu banyak korupsinya. Nah, kalau Anda bandingkan Irjen atau Itjen yang bisa berfungsi secara maksimal tanpa ada ebuh pakuh dengan menterinya, dengan Itjen atau Irjen yang punya rasa sungkan dengan menterinya, banyakan mana, Pak? Ya, sudah saya sampaikan, sudah saya contohkan tadi, tentunya ya banyak yang masih ebuh pakuh. Oleh karena saya menyarankan agar pemilihan Irjen itu didasarkan atas open recruitment atau open promotion. Siapa yang merasa mempunyai kompetensi di situ, silahkan daftar melalui assessment center. Setelah terseleksi, nanti terakhir adalah wawancara oleh tim yang ada di komite itu. Setelah tinggal 3 orang, serahkan ke presiden. Itu pasti, insya Allah ya, bukan pastilah, itu pasti akan, insya Allah pasti akan terpilih orang-orang yang punya integritas dan punya kompetensi. Pak Yasin, selain kendala-kendala yang sudah Anda sampaikan tadi, yang dilihat oleh publik juga adalah masalah koordinasi. Saat Anda mengumumkan ke wartawan soal dugaan penyelewengan haji saat itu, Pak, Dirjen Bimas Islam Anggito Abimanyu protes karena merasa dilangkahi. Nah, ini bagaimana sih sebetulnya, Pak, koordinasi antar unit di setiap kementerian? Ya, itu yang kita kan harus open minded, bahwa untuk bersihnya suatu lembaga itu tidak dengan cara melindungi stafnya yang menyimpang. Koordinasi saya itu justru kita mulai dari PPATK. Informasi mengenai inisial nama itu berkat adanya MOU yang saya tanda tangani mewakili Pak Menteri tentunya dengan PPATK tanggal 26 Desember tahun 2012. Nah, di saat saya mulai masuk di Kementerian Agama. Hasilnya apa? Tukar-menukar informasi. Informasi apa? Aliran dana yang tidak semestinya yang banyak.
menimbulkan kecurigaan. Nah, mestinya Pak Anggito terima kasih dong kalau dia tuh open minded. Itu loh. Jadi paradigma pimpinan sekarang itu jangan melindungi orang yang berbuat kesalahan, tapi membuka borok-borok itulah harus dibersihkan sehingga kementerian ini menjadi kementerian yang dipercaya oleh masyarakat. Gitu loh. Public trust itu sulit untuk kita capai. Harus dimulai dengan integritas. Dan harus dimulai dari diri sendiri dan lingkungan sendiri. Lingkungan sendiri. Jadi kalau misalnya pegawainya terima gratifikasi, terus kemudian mencairkan uang yang tidak sesuai dengan aturan yang berlaku, ya kan? Ya harus ditegur, jangan disebut. Ya Pak, jadi secara singkat apakah Anda bisa mengatakan tirulah Itjen Kementerian Agama yang dipimpin oleh Anda sebagai Irjen? Untuk lebih tepatnya saya mengatakan, tirulah cara untuk merekrut Irjen melalui sistem open recruitment sebagaimana yang saya alami, sehingga saya ditempatkan di Irjen Kemenag. Baik. Bukan saya yang disuruh menjadi contoh, tapi sistemnya. Sistemnya yang dijadikan contoh. Baik, Pak Yasin, terima kasih telah berbincang bersama kami dan selamat bekerja Pak Yasin. Terima kasih. Ya, pemirsa, demikian perbincangan dengan Irjen Kementerian Agama M. Yasin, dan interview tadi mengakhiri episode kali ini. Saya Rika Amrul, sampai jumpa.